Kita lanjutkan perbincangan kita masih bersama tiga narasumber saya, ada Mas Ciko, Bung Habib, dan juga Mas Burhan. Saya ingin ke Mas Ciko dulu. Mas Ciko, ini sidang sengketa Pilpres yang bergulir di MK ini apakah memang jadi hambatan pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega? Bukan hambatan, ini kan memang prosesnya kita kan masih menjalani proses pemilu. Dan kalau kita harus ingat bahwa proses pemilu itu belum betul-betul selesai sebelum sidang di MK ini selesai dan ada keputusan bagaimana putusan ini menjadi putusan yang positif untuk tim Ganjar Mahfud atau sebaliknya. Nah kita lihat ke situ. Nah ini yang menjadi bukan hambatan sebenarnya, ini lebih ke arah bahwa masih mengikuti proses itu karena kontestasi ini belum 100% finish. Jadi setelah itu barulah saya rasa lebih tepat ada pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo, walaupun tentu pembicaraannya Tapi seberapa bisa penting sih pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo ini bagi PDIP? Satu hal ya, kalau saya rasa antar pribadi kalau kita bicara dengan momen Lebaran ini, saya rasa ini hal yang biasa dan cukup penting saya rasa menjaga silaturahmi di antara dua tokoh bangsa ini. Yang kedua, kita bicara dengan konteks politik atau konteks hasil Pilpres yang tadi saya katakan dengan asumsi-asumsi yang saya sampaikan tadi, tentunya akan sangat baik untuk kedua tokoh, kedua partai politik, dan juga bagi bangsa Indonesia ke depan. Jadi ini bukan hal yang tidak ada hal yang negatif kalau saya lihat efek dari pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Oke, saya ke Bung Habib. Ini kan kalau PDIP membuka tangan, kemudian Gerindra juga membuka tangan pertemuan antara kedua petinggi atau pucuk pimpinan di kedua partai ini. Tapi kalau kita lihat kan PDIP dengan Pak Jokowi ini tidak akur begitu ya. Tapi bagaimana ini Gerindra melihat kemudian posisinya nanti di tengah-tengah Gerindra kan ada PDIP, di tengah-tengah Pak Prabowo dan Bu Mega ada PDIP, ada Jokowi. Ya, pertama kami mensikapi bahwa kami menghormati juga proses yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi ya. Sebagaimana dulu 2014-2019 ya. Kita juga ya melakukan hal yang sama, menunggu hasil Mahkamah Konstitusi gitu loh. Ya. Nah, begitu juga terkait soal masalah apa yang disebut-sebut ketidakakuran kubu Bu Megawati PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Saya pikir nggak ada yang nggak mungkin lah. Dulu juga disebut Pak Jokowi dengan Pak Prabowo adalah musuh bebuyutan ya, berseteru, terlibat konflik yang sangat antagonis. Ternyata kan bisa ketemu juga gitu loh. Ya, makanya kalau sekarang ya misalnya PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi, mereka kan dalam satu rahim politik yang sama ya. Pak Jokowi dibesarkan oleh PDIP Perjuangan dan bahkan satu-satunya partai yang pernah dimasuki oleh Pak Jokowi PDI Perjuangan. Saya pikir besar sekali kemungkinan ya akan tercipta rekonsiliasi antara kubu Pak Jokowi dan keluarga dengan teman-teman PDI Perjuangan. Artinya di Gerindra pembicaraan untuk pertemuan ini juga dibicarakan atau diketahui atau dibahas dengan Pak Jokowi begitu? Ya pastinya karena Pak Prabowo ya tentu kan akan mencoba ya menjadi pihak yang merekonsiliasi, yang menengahi kedua belah pihak. Oke, baik. Saya ke Bung Burhan. Mungkin tidak itu yang disampaikan Bung Habib tadi. Iya, memang bukan pertemuannya itu sendiri yang menarik buat kita ya untuk mencermatinya. Kalau pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu kan sesuatu hal yang menurut saya cepat atau lambat akan terjadi. Tapi implikasi dari pertemuan tersebut. Nah, kalau misalnya pertemuan tersebut menghasilkan keputusan PDI Perjuangan untuk merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran, pertanyaannya bagaimana dengan Pak Jokowi? Jadi ini menarik nih karena bisa menimbulkan semacam hubungan cinta segitiga ya. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dengan Ibu Mega sekarang sedang berada dalam situasi yang tidak sedang baik-baik saja. Sementara keduanya tidak memiliki masalah pribadi dengan Pak Prabowo. Artinya Pak Prabowo menjadi titik tengah yang mempertemukan dua sosok penting ini. Nah, pertanyaannya
apakah PD Perjuangan bersedia untuk merapat ke koalisi Prabowo sementara Pak Jokowi ya setidaknya melalui putranya itu adalah wakil presidennya Pak Prabowo. Dan yang kedua, bagaimana dengan sikap Pak Jokowi sendiri kalau misalnya PD Perjuangan merapat? Dugaan ya, kalau menurut saya sih Ibu Mega atau PD Perjuangan sulit untuk masuk ke dalam pemerintahan selama Pak Jokowi masih memegang peranan krusial dalam pemerintahan Pak Prabowo mendatang. Tetapi kalau misalnya ada hubungan yang merenggang antara kedua tokoh ini, nah bisa jadi PD Perjuangan menjadi solusi buat Pak Prabowo untuk menambah opsi koalisi. Jadi hubungannya itu sangat ditentukan oleh relasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Oke, jadi kalau misalnya seperti itu ada yang harus dikorbankan begitu? Bukan harus dikorbankan. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi masih harmonis hubungannya dengan Pak Prabowo, dugaan saya PD Perjuangan tetap berada di luar pemerintahan. Jadi tadi saya sebut hubungannya seperti cinta segitiga gitu ya. Jadi kalau misalnya hubungannya merenggang, PD Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan. Baik. Nah ini yang kita perlu tunggu lebih jauh karena bagaimanapun sampai sekarang kan MK juga belum mengambil keputusan dan kita juga masih belum melihat ya relasi Pak Jokowi terutama setelah tidak menjadi presiden dan Pak Prabowo dilantik bagaimana skenarionya. Baik. Ini yang kita masih perlu tunggu lebih jauh. Mas Ciko, bagaimana itu posisi Pak Jokowi di antara Bu Mega dan Pak Prabowo? Saya rasa kita harus mulai dan sebenarnya dari dulu ya, bukan harus mulai sekarang, memisahkan entitas-entitas tokoh-tokoh ini satu dengan yang lainnya, apalagi Pak Prabowo dan Pak Jokowi gitu. Saya rasa juga Pak Prabowo juga lama-lama kelamaan akan merasa jengah juga dan risih kalau terus-menerus disatukan dalam satu renceng istilahnya dengan Pak Jokowi, karena beliau juga adalah pemimpin sebuah partai politik besar di negeri ini dan juga kedua sangat punya kemungkinan untuk benar-benar menjadi presiden yang terpilih, apalagi terserah setelah sidang MK ini memberikan putusan. Jadi saya rasa PDI Perjuangan tidak melihat itu sama sekali dalam menyikapi pertemuan. Tapi tadi kan Mas Burhan itu kan dalam menyampaikan soal apa yang akan dihasilkan dari pertemuan itu. Kita belum mau sampai ke sana. Kita baru mau bicara soal menyikapi pertemuan ini dan kita menyikapinya dan menyambutnya dengan positif. Oke, baik. Saya ke Bung Burhan ya. Ke Bung Habib. Bung Habib, jadi apa yang kemudian mau dibawa ini oleh Gerindra ke PDIP kalau memang pertemuan itu terjadi, rekonsiliasi yang Anda sebutkan tadi? Masih di mute Bung Habib, maaf. Ya, kita percaya bahwa elit-elit kita itu pada dasarnya hatinya semua sama, merah putih. Ya. Jadi apapun dinamika yang terjadi nggak akan terlalu lama membekas. Ya. Kita punya banyak sekali pengalaman. Dulu misalnya Gerindra nggak pernah ketemu dengan PKS, ternyata bisa 2 kali kita pemilu didukung PKS, ya. Begitu juga banyak tokoh, misalnya Pak Jokowi, saya sebutkan lagi, ulang-ulang Pak Jokowi dengan Pak Prabowo nggak bisa ketemu, ternyata bisa ketemu kok. Jadi saya sih optimis, ya. Kalau saya sih optimis, karena frekuensi pemikirannya sama. Kita pengen melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Ini bukannya sekedar omon-omon, tapi memang sudah tradisi lah di elit kita, ya. Kita kontestasi ala kadar, tapi bertemu lagi setelahnya. Tapi saya singkat saja, Bung Habib, yang mau ditawarkan ke PDIP apa sih dari Gerindra? Ya tentu, bagaimana kita bisa bersama-sama ya berpartisipasi dalam menjawab tantangan-tantangan besar bangsa ini, pengelolaan negara, kurang lebih begitulah. Detailing-detailingnya pasti masyarakat juga paham. Baik, saya singkat saja ke Bung Burhan kalau gitu. Bung Burhan, mengingat pertemuan ini terus berembus begitu, Anda berpikir mungkin hak angket nggak akan terjadi lah ini ya? Iya, jadi sepertinya hak angket layu sebelum berkembang. Nah, saya sendiri posisi saya menghargai dan menyambut dengan gembira kalau Pak Prabowo dengan Ibu Mega berjumpa, bersilaturahmi, itu baik untuk menurunkan tensi politik. Tetapi tidak harus pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan koalisi politik di tingkat formal di pemerintahan. Karena kita membutuhkan oposisi yang kuat. Dan menurut saya PD Perjuangan
itu bisa menampilkan diri sebagai penyeimbang yang kuat, checks and balance, agar apa yang kita lihat belakangan, di mana pemerintahan yang terlalu kuat, terjadi eksekutif heavy, itu membuat checks and balance tidak terjadi. Dan itu yang rugi adalah kita semua. Karena kita tidak mendapatkan proposal kebijakan alternatif yang baik dari parlemen. Jadi tetap diperlukan fungsi oposisi yang baik, dan menurut saya peran itu bisa dijalankan oleh pihak-pihak yang kalah dalam Pilpres. Dan kita lihat saja nanti. Dan kalau misalnya terjadi... Singkat saja Bung Burhan? Ya, singkat aja. Dan insentifnya ada sebagai oposisi itu. Persis seperti PD Perjuangan ketika menang di 2014. Jadi poin saya adalah oposisi penting buat bangsa ini. Oposisi penting, tapi mereka yang jadi koalisi. Nanti tentu akan kita lihat bagaimana pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Megawati, apa yang akan mereka sepakati bersama-sama, dan pertemuan itu kita dinantikan bersama. Terima kasih Bung Burhan dan juga Bung Habibur Rahman dan juga Mas Ciko. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu. Terima kasih.